Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi statistika bagian yang kedua. Materi ini adalah materi matematika wajib kelas 12 semester 1. Pada bagian yang kedua ini yang akan kita bahas adalah histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu histogram. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berimpit. Sumbu mendatar mewakili kelas-kelas interval. Terkadang dituliskan tepi-tepi kelas interval. Sumbu tegak mewakili frekuensi. Lebar batang menunjukkan panjang kelas dan tinggi batang menunjukkan frekuensi kelas. Yang kedua yaitu poligon frekuensi. Dari suatu histogram dapat digambarkan poligon frekuensi. Caranya dengan menarik garis melalui titik tengah sisi atas setiap batang pada histogram. Jika poligon frekuensi digambar tersendiri, sumbu mendatar dituliskan titik-titik tengah kelas. Yang ketiga yaitu ogive. Dari data dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif, dapat dibuat ogive. Ogive ada dua. Yang pertama yaitu ogive positif. Ogive positif ini merupakan grafik yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari atau FK kurang dari didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap interval kelas. Notasinya bisa dicermati di sini. Yang kedua yaitu ogive negatif. Ogive negatif ini merupakan grafik yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap interval kelas. Notasinya itu FK lebih dari sama dengan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Cara menyelesaikannya untuk membuat histogram dan poligon frekuensi bisa dicermati di sini. Untuk menggambarkan histogram, biasanya kita menentukan tepi kelas. Untuk menentukan tepi kelas, bisa diingat kembali caranya karena di sini ini intervalnya bilangan bulat. Maka tepi bawah kelas yang pertama itu tinggal batas bawah dikurangi 0,5 dan tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Dengan demikian tepi kelas untuk interval kelas yang pertama yaitu 39,5 dan 44,5. Untuk menentukan tepi kelas interval yang kedua caranya sama. Tepi bawah kelas yang kedua itu 45 dikurangi 0,5 yaitu 44,5 dan tepi atas kelas kedua 49 ditambah 0,5 yaitu 49,5. Untuk kelas ketiga, kelas keempat dan seterusnya caranya sama. Setelah itu kita tinggal menggambar histogramnya. Caranya
Sumbu yang mendatar ini kita tulis tepi kelas. Sedangkan sumbu yang tegak ini adalah frekuensi. Setelah itu bisa dicermati di sini, kita bisa menggambarkan histogramnya. Ini adalah histogram. Untuk menggambarkan poligon frekuensi, kita butuh titik tengah kelas. Untuk menentukan titik tengah kelas, maka caranya kita bisa gunakan jembatan keledai, yaitu setengah kaki. Setengah ini bilangan yang kanan ditambah bilangan yang kiri. Setengah dikalikan 44 ditambah 40, diperoleh hasil yaitu 42. Untuk interval kelas yang kedua, caranya sama, kelas ketiga, keempat, sampai kelas yang terakhir. Untuk menggambarkan poligon frekuensi, kita bisa menghubungkan titik-titik yang ada di sini. Tinggal kita hubungkan, maka akan diperoleh poligon frekuensi. Bisa dicermati di sini. Kita lanjutkan ogive positif. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Bisa dicermati di sini contohnya. Langkah menyelesaikannya, kita buat dulu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kita membutuhkan tepi kelas. Tepi kelas di sini adalah tepi atas kelas. Dari masing-masing kelas kita tentukan tepi atas kelasnya. Ingat, untuk menentukan FK kurang dari sama dengan, tadi sudah dijelaskan di depan, maka dengan mudah kita bisa menentukan FK kurang dari sama dengan untuk interval kelas yang pertama yaitu 5. Untuk interval kelas yang kedua yaitu 5 ditambah 8 yaitu 13. Interval kelas yang ketiga yaitu 5 ditambah 8 ditambah 12 yaitu 25. Yang keempat 5 ditambah 8 tambah 12 ditambah 10 yaitu 35. Dan interval kelas yang terakhir ini jumlah seluruh frekuensi. Diperoleh hasil yaitu 40. Kita bisa menggambarkan ogive positifnya dari data yang ada di samping. Sumbu yang mendatar ini adalah tepi atas kelas. Sedangkan sumbu yang vertikal ini adalah frekuensi kumulatif. Tinggal kita tentukan titik-titiknya. 74,5 itu frekuensi kumulatifnya 5. Kita tentukan. 79,5 ini 13. 84,5 itu 25. 89,5 itu 35. 94,5 ini 40. Dari titik-titik yang sudah kita tentukan, tidak boleh digaris, tetapi kita buat kurva mulus seperti yang ada di sini. Bisa dicermati di sini. Inilah ogive positif. Kita lanjutkan ogive negatif. Contohnya bisa dilihat di sini. Dari data tersebut kita tentukan dulu tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kita butuh tepi kelas. Tepi kelas di sini adalah tepi bawah kelas. Dari masing-masing interval kelas kita tentukan tepi bawahnya. Caranya seperti tadi. Kemudian yang perlu diingat untuk menentukan FK lebih dari sama dengan, tadi sudah dijelaskan di depan. Bisa dicermati di sini. Interval kelas yang pertama, FK-nya itu caranya
5 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 5 yaitu 40. Untuk interval kelas yang kedua itu 8 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 5 diperoleh hasil yaitu 35. Interval kelas yang ketiga caranya sama. 12 ditambah 10 ditambah 5 tinggal kita hitung yaitu 27. Interval kelas yang keempat 10 ditambah 5 sama dengan 15 dan interval kelas yang terakhir yaitu 5. Setelah kita tentukan FK lebih dari sama dengan dari masing-masing interval kelas, kita bisa menggambarkan ogive negatifnya. Sumbu yang mendatar ini tepi bawah kelas, sedangkan sumbu yang vertikal ini adalah frekuensi kumulatif. Kemudian kita tentukan titiknya. 69,5 ini 40, kemudian 74,5 ini 35, 79,5 itu 27, 84,5 itu 15, 89,5 ini 5, dan 94,5 ini adalah 0. Dari titik-titik yang sudah kita tentukan, ingat kita buat kurva mulus. Bisa dilihat di sini, inilah ogive negatif. Kita lanjutkan contoh soal berikut. Ini merupakan poligon frekuensi. Sajikan data di samping ke dalam tabel distribusi frekuensi. Cara menyelesaikan, ingat untuk poligon frekuensi ini sumbu mendatar, ini adalah titik tengah kelas. Langkahnya kita tentukan dulu panjang kelas, yaitu selisih nilai tengah. P itu sama dengan 19 dikurangi 14 sama dengan 5. Setelah P kita tentukan, kita bisa menentukan interval kelas yang pertama. Kita tentukan dulu batas bawah, caranya yaitu titik tengah kelas yang pertama dikurangi panjang kelas dikurangi 1 dibagi 2. Tinggal kita gantikan P-nya yaitu 5. Tinggal kita selesaikan yaitu 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Untuk batas atas kelas yang pertama itu sama dengan titik tengah kelas yang pertama ditambah P dikurangi 1 dibagi 2. Kita ganti P dengan 5. 14 ditambah 2 sama dengan 16. Dengan demikian interval kelas pertama itu adalah 12 sampai 16. Setelah interval kelas yang pertama kita dapat, maka kita bisa menentukan interval kelas yang kedua. Setiap interval kelas itu panjang kelasnya sama. Dengan demikian interval kelas yang kedua ini 17 sampai 21. Interval kelas yang ketiga itu 22 sampai 26. Kemudian interval kelas yang keempat 27 sampai 31. Interval kelas yang kelima 32 sampai 36 dan interval kelas yang terakhir itu 37 sampai 41. Bisa dicermati di sini tabel distribusi frekuensinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.